Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitangga, STH MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah umum kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian. Di sini kelompok kami, kelompok 7, ingin memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Upaya Meningkatkan Kesadaran Terhadap Pelanggaran Aturan KOS SM, KOS Idola, dan KOS Al-Kausar melalui edukasi digital. Saya Syakira Diadinda. Saya Sandra Gisela Isya. Saya Sifair Nabila. Saya Naiman Jana Rahman. Saya Nita Fitria Oktaningrum. Lingkungan KOS merupakan ruang penting bagi mahasiswa. Namun pelanggaran terhadap aturan dan tata tertib seringkali terjadi, sehingga mengganggu kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci terciptanya suasana KOS yang tertib, sebagaimana yang dikatakan oleh Gumelar, Fitria, dan Octavia 2022, bahwa kenyamanan muncul ketika mahasiswa menaati tata tertib. Meski demikian, perbedaan pandangan antara penghuni dan pemilik KOS seringkali memunculkan konflik. Sebagian penghuni menilai bahwa aturan sebagai batasan, sedangkan pemilik KOS menganggapnya sebagai pentingnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan KOS. Hal ini sejalan dengan pandangan Lydia Merlina Martono 2012 bahwa peraturan berfungsi sebagai pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Observasi dilakukan untuk memahami bagaimana hak, kewajiban, serta nilai sosial diterapkan dalam kehidupan KOS. Nilai-nilai seperti gotong royong, sopan santun, dan saling menghargai idealnya menjadi dasar hubungan antara pemilik dan penghuni KOS. Pemilik bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sementara penghuni KOS memiliki hak atas privasi selama mematuhi peraturan yang berlaku. Namun, perbedaan gaya hidup generasi muda dengan masyarakat pedesaan menciptakan tantangan baru dalam penetapan aturan. Karena penghuni KOS kini dekat dengan teknologi. Jadi, edukasi digital seperti video edukasi, poster edukasi, serta infografis dinilai efektif dalam menyampaikan aturan secara cepat, menarik, dan interaktif. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan pentingnya penelitian yang kami lakukan. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai macam pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan KOS. Jadi, kami ingin mengetahui secara jelas apa saja pelanggaran yang sering muncul. Tujuan yang kedua adalah mengukur efektivitas media edukasi digital, yaitu seperti video dan poster yang telah kami buat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penghuni KOS terhadap aturan. Dari penelitian ini, kami berharap hasilnya bisa dipahami oleh masyarakat luas, terutama dalam melihat bagaimana edukasi digital bisa memperbaiki permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan KOS. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada pemilik KOS agar mereka bisa memperbaiki cara sosialisasi aturan, memperjelas komunikasi, dan membuat lingkungan KOS lebih tertib dan nyaman. Permasalahan pelanggaran yang kami temukan bersifat macam-macam. Pelanggaran tersebut meliputi ketidakpatuhan terhadap waktu kunjungan, rendahnya tanggung jawab terhadap kebersihan dan fasilitas bersama, serta perilaku yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Faktor penyebab utama meliputi minimnya pemahaman akan urgensi aturan, kadar kesadaran sosial yang rendah, dan yang paling dominan, metode penyampaian informasi yang kurang menarik dan tidak adaptif terhadap preferensi digital sasaran. Target utama kelompok kami mencakup pemilik dan penghuni KOS Idola, KOS SM, dan KOS Al-Kausar di Desa Jubung, serta pihak lainnya dengan tujuan mendapatkan gambaran secara keseluruhan mengenai dinamika kepatuhan di lingkungan KOS tersebut. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik observasi, yaitu yang pertama adalah meliputi observasi langsung. Menurut Putri dan Hayati tahun 2025, observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memperhatikan keadaan lapangan atau subjek guna mendapatkan data, informasi, dan fenomena yang terjadi secara nyata. Yang kedua, ada wawancara. Menurut Putri dan Hayati tahun 2025,
Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan penelitian. Dan yang ketiga, ada kuesioner kepada penghuni untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kegiatan edukasi digital yang kami publikasikan melalui video edukasi yang berjudul Sadar Aturan, Nyaman di Kos, dan poster digital terbukti efektif dalam menjangkau sasaran. Indikator capaian kelompok kami yang signifikan adalah melalui tayangan video yang mencapai 96 penonton dalam minggu pertama, serta respon positif yang terekam di media sosial yaitu Instagram dengan mendapatkan 50 likes dan interaksi positif dari para penghuni. Umpan balik yang diterima secara umum adalah positif, menegaskan bahwa konten edukasi yang disajikan adalah informatif dan menarik, mampu memotivasi para penghuni untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban. Secara langsung, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan proyek edukasi digital merupakan strategi yang sangat efektif untuk menyelesaikan isu terkait kesadaran dan kepatuhan aturan di lingkungan kos. Pencapaian target proyek ini terverifikasi melalui data jangkauan dan umpan balik yang tinggi. Kelompok kami menyarankan agar semua pihak ikut terus mengembangkan dan memasukkan metode edukasi digital ini ke dalam sistem pengelolaan kos dengan konten yang lebih beragam supaya lingkungan tempat tinggal kos jauh lebih nyaman dan ideal. Inovasi strategi sosialisasi ini berpotensi besar untuk menciptakan perubahan perilaku kolektif yang positif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas atensi dan evaluasi dari Ibu Murni Hermawati Sitanggang, STH, MTH, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan.